Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu sehingga kami masih dapat memasuki hari baru ini. Sertai kami Tuhan sepanjang hari ini, supaya kami selalu dapat melakukan segala sesuatu seturut kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Rabu 15 Juli. Hari ini kita memperingati Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 11 ayat 25-27. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga semua tetap sehat, penuh sukacita dan bersemangat. Hari ini 15 Juli gereja memperingati Santo Bonaventura, seorang imam dan pujangga gereja. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara gereja atau paroki dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Bonaventura. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Nama kecilnya Jean Firanza, lahir di dekat Viterbo tahun 1218. Sebagai anak yang sakit-sakitan, ia disembuhkan oleh Santo Fransiskus Assisi. Setelah menyelesaikan studi filsafatnya, ia masuk Ordo Fransiskan dengan nama Bonaventura pada umur 25 tahun. Berkat ketekunan dan kecakapannya, meskipun masih muda, Bonaventura diserai pimpinan tertinggi. Gagasan-gagasannya diresapi semangat Injil. Ditulisnya dalam banyak buku rohani. Sekalipun begitu berat, namun wataknya yang lemah lembut, ia menjadi uskup agung Albano dan meninggal dalam konsili Lyon. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan yang begitu singkat pada hari ini, Yesus bersyukur ternyata rahasia besar sering luput dari amatan para bijak atau yang dianggap pandai, namun justru disingkapkan kepada orang kecil. Karena Allah berkenan akan hal itu. Seringkali kepongahan manusia membutakan manusia sehingga tidak mampu melihat kebijaksanaan Allah dan menganggap dirinya lebih bijak. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus mengingatkan kita untuk belajar darinya. Belajarlah padaku. Marilah sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing, kita belajar dari Tuhan Yesus yang rendah hati, yang penuh kasih kepada siapapun. Dan ini menjadi panggilan hidup kita untuk peduli dan memperhatikan setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Dan seturut teladan Santo Bonaventura, marilah kita wujudkan kasih Allah dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, komunitas, dan masyarakat kita. Ya Tuhan, bantulah aku untuk belajar darimu. Semoga aku mampu bersyukur
melalui sembah bakti dan karya-karyaku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, atas segala berkat-Mu kami boleh mendengarkan renungan pada hari ini tentang Santo Bonaventura. Kiranya Kau izinkan kami meneladani sifat-sifat Santo Bonaventura dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi baik dan lebih baik lagi ke depannya. Semuanya ini kami serahkan dalam tangan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.